Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 126. Di malam hari, Ye Chen bersembunyi di lubang yang telah dia gali sebelumnya. Lagi pula, dia lolos dari Zuo Qiuming dan yang lainnya, karena tanpa jimat pelacak, sulit bagi Zuo Qiuming dan yang lainnya untuk menemukan jejak Ye Chen untuk sementara waktu. Ye Chen sudah duduk bersila di tanah. Meskipun dia melarikan diri, tangannya berat, tubuhnya berlumuran darah dan tulang, dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan aku menunggumu. Dengan suara dingin, Ye Chen menelan 3 pil Huixuan, lalu mengaktifkan metode rahasia membakar langit untuk memurnikan tubuh. Saat ini, pintu keluar hutan sepi masih penuh dengan sosok, tidak hanya Xie Yun dan kelompok muridnya yang baru saja masuk dari sekte luar, tetapi juga banyak murid dari sekte dalam, mereka mungkin ingin melihat Ye Chen. Yang terhormat, saya ingin melihat siapa murid magang yang membalikkan sekte luar. Selain para murid, ada banyak tetua dari sekte dalam berdiri di awan, termasuk Daoxuan, kepala aula penegakan hukum sekte dalam, Feng Wuhen, penguasa puncak Yujian, dan Chu Xuaner, penguasa puncak Yunfei. Pada dasarnya semua murid luar dari ujian hutan liar telah keluar, mengapa kamu tidak melihat yang bernama Ye Chen? Di tengah kerumunan, seorang murid dalam bertanya dengan curiga. Sepertinya hanya dia yang hilang. Aku khawatir dia tidak akan bisa keluar, kata seseorang, dan kata-katanya penuh makna. Dibandingkan dengan murid-murid ini, wajah Xie Yun dan Xiong Er sangat jelek. Mereka tahu betul musuh seperti apa yang Ye Chen hadapi di hutan liar. Mari kita tidak membicarakan apakah mereka dapat memasuki sekte dalam, apakah mereka dapat kembali hidup-hidup itu semua tidak diketahui. Kakak senior Daoxuan, apakah kamu benar-benar marah padaku? Chu Xuaner tidak bisa duduk diam setelah tidak melihat Ye Chen keluar begitu lama, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Master Daoxuan di sampingnya, dan berkata dengan marah, lihatlah siapa yang telah kamu pilih. Jika kamu memilih Kong Chao dan yang lainnya, bisakah Ye Chen lulus ujian? Saudari muda, Anda telah menganiaya saya. Pendeta Daoxuan buru-buru memanggil. Saya bisa bersaksi untuk ini. Seorang tetua gemuk di samping pendeta Daoxuan terkekeh, agar tidak kehilangan keadilan, murid-murid batin yang dikirim ke hutan tandus semuanya ditentukan oleh undian. Kong Chao dan yang lainnya dipilih. Maka ini terlalu kebetulan. Chu Xuaner memelototi Master Daoxuan, kenapa orang-orang yang mendapatkan lotre semuanya adalah musuh Ye Chen? Tidak mungkin, siapa yang membuat karakter muridmu begitu buruk? Master Daoxuan menggosok alisnya tanpa daya, mungkinkah saudari junior lupa bahwa dalam kompetisi sekte luar beberapa hari yang lalu, semua muridmu bertemu adalah orang macam apa, ini karakter, cek. Jangan katakan apa-apa, dia hanya anak nakal. Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi menepuk dahinya. Di tengah malam, Ye Chen menyelinap keluar dari lubang di tanah lagi, melihat sekeliling sebelum melarikan diri ke malam yang gelap. Segera, ada jeritan di sudut hutan sepi yang tidak diketahui. Itu benar, Ye Chen memulai bisnis membuat orang kehabisan stok, dengan kemampuan cambuk besi yang mendominasi dan banyak harta karun yang teduh, semakin dia menyambar semakin baik. Sama seperti beberapa kali sebelumnya, dia mengambil semua harta para murid batin itu, dan dia tidak lupa melepas pakaian mereka sebelum pergi. Dan satu hal seperti yang dia harapkan, yaitu, sebelum murid-murid batin itu tersingkir, mereka akan secara halus menempelkan simbol pelacakan padanya, ini mungkin telah direncanakan sebelumnya oleh Kong Chao dan yang lainnya. Hanya saja, bagaimana mungkin Ye Chen, yang menderita kerugian sekali, dibodohi untuk kedua kalinya, jimat pelacak dihancurkan olehnya di tempat. Ya, aku terlihat baik denganmu. Dengan mencibir, Ye Chen menghilang lagi. Tidak lama kemudian, jeritan seperti itu terdengar lagi. Seorang murid dalam dari tim 3 orang tersingkir, ditelanjangi, diikat dengan tali abadi, ditidurkan oleh Mixiang, dan akhirnya oleh Ye Chen. Mereka menggali lubang dan menguburnya di tanah. Di tengah malam, hutan sepi yang seharusnya sunyi dan damai, menjadi sangat gelisah,
di beberapa sudut hutan sepi, akan selalu ada jeritan satu atau lain jenis. Dan ketika murid-murid batin membuat Ye Chen pingsan dan menguburnya hidup-hidup, Kong Chao dan yang lainnya dapat menggunakan lebih sedikit tenaga, sehingga pada akhirnya, pada dasarnya mereka bertiga ditinggalkan sendirian. Malu, sangat memalukan. Mereka bertiga meraung marah, wajah mereka menjadi lebih ganas dari yang lain. Awalnya, mereka mengira bahwa seorang siswa magang di alam kondensasi Qi tidak akan dapat membuat gelombang besar, bahkan jika dia terkenal di sekte luar, tetapi di mata mereka, dia bukanlah apa-apa. Namun, setelah serangkaian kejadian dalam 2 hari terakhir, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya meremehkan Ye Chen sebagai murid magang, mereka juga meremehkannya. Ye Chen seperti hantu, sehingga mereka tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Satu-satunya kesempatan besar, biarkan dia melarikan diri. Murid-murid dalam yang bermartabat, hampir 100 murid dalam, ditambah 3 alam yang sejati, tiba-tiba ditangkap oleh lingkungan kondensasi udara berantakan. Akibatnya, saat ini, di antara ratusan murid dalam yang dikirim, hanya tersisa kurang dari 10 orang. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Dia adalah bahan tertawaan terbesar dari sekte dalam. Tetapi pada saat ini, Ye Chen yang membuat mereka marah telah menemukan hutan rumput liar. Itu di sini. Melihat sekeliling, tidak melihat siapapun, Ye Chen memindahkan sekeranjang ranjau darat, dan kemudian menguburnya dengan hati-hati di dalam tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengeluarkan dupa dan mengaturnya dengan terampil di rumput liar, diikuti dengan jarum perak beracun. Setiap mata rantai direncanakan dengan hati-hati. Setelah 1 jam pengaturan, dia pergi dari sini. Sekarang, biarkan aku menjagamu. Setelah berkeliaran di hutan sepi untuk waktu yang lama, Ye Chen melihat sosok buram di kejauhan. Kong Chao. Meskipun sosok itu kabur, sekilas Ye Chen mengenalinya sebagai Kong Chao. Hari ini, Kong Chao sendirian. Benar, adik laki-lakinya tersingkir batch demi batch oleh Ye Chen, dan sekarang tidak ada yang tersisa. Sama seperti dia, Zuo Qiuming dan Jiang yang melakukan hal yang sama. Karena tidak ada cukup orang dan hutan yang sepi terlalu besar, berkumpul bersama untuk mencari Ye Chen jelas akan mempersempit cakupannya, jadi mereka bertindak secara terpisah, yang dapat memperluas pencarian. Cakupan. Dan yang diinginkan Ye Chen adalah efek ini, untuk membuat mereka berdiri sendiri dan bertarung sendirian, dia tidak akan pernah takut pada Kong Chao. Nah, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Dengan mencibir, Ye Chen bergegas keluar dengan suara mendesing, lalu menghilang dengan suara mendesing, dengan sengaja tidak menahan nafasnya agar Kong Chao bisa menyadarinya. Kamu Chen. Dia sangat akrab dengan aura Ye Chen, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak punya tempat untuk melampiaskan sesak napasnya, Kong Chao mengejarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Kong Chao mengambil umpan, Ye Chen sengaja melambat, tapi tepat saat Kong Chao hendak mengejar, Ye Chen tiba-tiba mempercepat kecepatannya. Keduanya mengejar dan melarikan diri, secara bertahap mendekati jebakan yang telah disiapkan Ye Chen sebelumnya, dan Kong Chao jelas melupakan sesuatu karena amarahnya, yaitu mengirim sinyal untuk memanggil Zuo Qiuming dan Jiang Yang. Ledakan. Segera, Kong Chao dibawa ke hutan rumput liar, tetapi Kong Chao, yang menurunkan kewaspadaannya, menginjak ranjau darat yang telah ditanam Ye Chen sebelumnya, dan diledakkan di tempat. Ketika menyentuh tanah, bom kedua bom ranjau telah meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, raungan terdengar satu demi satu, dan Kong Chao benar-benar malu dengan pengeboman itu. Ketika tubuhnya terhuyung-huyung, dia menginjak jarum beracun yang diatur dengan hati-hati oleh Ye Chen. Sebelum dia sempat bereaksi, wewangian yang telah diatur sebelumnya juga melayang ke udara. Udara lubang hidungnya. Kamu Chen, kamu pantas mati. Raungan bergema di hutan, Kong Chao sedikit pusing, dan tubuhnya bergetar. Tetapi pada saat ini, Ye Chen muncul entah dari mana, melambai dan melemparkan selusin bom asap itu meledak, dan kabut hitam segera melonjak, menjebak Kong Chao di dalamnya. Setelah memantapkan posisinya, Kong Chao segera membentuk segel dan merapalkan metode rahasia angin, mencoba menerbangkan asap hitam. Lihat gerakannya. Ye Chen keluar tiba-tiba, menyela segelnya, lalu berbalik dan lari. Kemana kita akan pergi? Kong Chao sangat marah, memanggil senjata spiritual kelahirannya, melangkah keluar, dan datang untuk membunuhnya. Aku tidak mau pergi.
Di depannya, Ye Chen, yang baru saja mengambil langkah, tiba-tiba berbalik, melambaikan lengan bajunya, dan kabut putih memercikkan wajah Kong Chao tanpa memihak. Melihat dengan hati-hati, itu adalah jenis yang secara khusus ditujukan pada kapur putih Mong. Kamu. Kong Chao jelas tidak menyangka bahwa Ye Chen akan memberinya gerakan seperti itu. Kamu harus tahu bahwa gerakan orang-orang yang teduh ini biasanya merupakan metode yang biasa dia lakukan, tetapi sekarang dialah yang teduh. Namun, Kong Chao berada di alam yang sejati, dan meskipun kapur putih yang dimurnikan secara khusus ditujukan untuk para biksu, itu hanya membodohinya kurang dari 1 detik. Namun, dalam waktu kurang dari sedetik, Ye Chen mengayunkan cambuk besi itu dan menghantamkannya dengan kuat ke kepala Kong Chao. Ah! Jeritan terdengar segera, cambuk besi benar-benar mendominasi, Rao Kong Chao dipukul, dan 7 lubang berdarah, dan Ye Chen yakin pikirannya seperti panci yang meledak, perasaannya pasti sangat baik. Biarkan kamu merencanakan melawanku. Ye Chen mengutuk, melangkah maju dan menendang selangkangan Kong Chao dengan keras. Dengan baik. Kakak kedua diserang, dan ketika dia melihat wajah Kong Chao, dia benar-benar merah, entah karena kesakitan atau karena menahan diri. Takut suaranya akan berubah, Ye Chen tidak memberi Kong Chao kesempatan untuk bereaksi, dan mengayunkan cambuk besinya lagi, mengenai dahi Kong Chao satu demi satu. Ah! Kepala Kong Chao pecah dan berdarah, terutama dengungan di kepalanya dan rasa sakit yang parah di jiwanya, yang membuatnya tidak sadarkan diri, dan dia bahkan tidak bisa diam. Akhirnya, Ye Chen memukul seluruh karakter besar yang tergeletak di tanah dengan cambuk, dia jatuh dan pingsan di tempat. Setelah membunuh Kong Chao, Ye Chen memalingkan tangannya untuk menyingkirkan cambuk besi, lalu naik turun mencari harta karun Kong Chao, tentu saja pakaian Kong Chao juga dilucuti, hanya menyisakan celana dalam berbunga-bunga. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chen mengikat Kong Chao seperti Zonzi dengan tali peri, lalu menggunakan dupa untuk membuatnya tertidur, dan akhirnya melemparkan benda itu ke dalam lubang yang dia gali terlebih dahulu. Kong Chao, begitu saja, dikubur hidup-hidup. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Ye Chen menepuk tanah, tidurlah. Ketika kamu bangun, kamu akan mengetahui betapa dunia ini, omong kosong. Bab 127 Duel Head to Head. Setelah menyelesaikan Kong Chao, Ye Chen pergi dari sini secepat mungkin. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di sini, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Jiang Yang. Melihat kekacauan di seluruh lantai, Jiang Yang sedikit mengernyit, ada pertempuran besar di sini. Melihat sekeliling, Jiang Yang berbalik dan pergi, dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Kong Chao dimakamkan di sana dan tidur nyenyak di bawah pohon leher yang bengkok tidak jauh dari sana. Adapun Ye Chen, dia menemukan tempat lain di mana tidak ada kotoran, dan menggunakan semua ranjau darat yang tersisa, bom asap, dan bersiap untuk menggunakan trik lama yang sama untuk merobohkan salah satu dari Zuo Qiuming dan Jiang Yang. Nyatanya, dia bisa saja meninggalkan hutan liar sekarang. Sekarang, di hutan tandus ini, selain dia adalah Zuo Qiuming dan Jiang Yang, yang sedang mencarinya di seluruh hutan tandus saat ini, dia dapat pergi dengan menggoyangkan lengan bajunya. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia ingin mendapatkan Zuo Qiuming dan Jiang Yang juga dirampok. Saya tidak tahu, jika Zuo Qiuming dan Jiang Hao tahu tentang pikirannya yang aneh, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Segera, jebakan dipasang, dan Ye Chen bergegas keluar lagi. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi, dan dia memimpin seseorang kembali, dan orang itu adalah Jiang Yang yang pernah muncul di hutan gulma sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 30 detik kemudian, Jiang yang diledakkan oleh ranjau darat, diikuti oleh bom asap, dupa, dan jarum beracun. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Raungan Jiang yang bergema di hutan. Kaulah yang memprovokasiku lebih dulu. Ye Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan hanya menjatuhkan Jiang Yang. Sama seperti Kong Chao, Jiang Yang tidak bisa lepas dari perampokan. Ayo, ayo, kalian berdua adalah sahabat. Ye Chen membawa Jiang Yang ke tempat Kong Chao dikubur hidup-hidup, lalu membuka lubang besar, dan melemparkan Jiang Yang, yang juga ditelanjangi, ke dalamnya. Setelah mengisi tanah, Ye Chen menepuk pantatnya dan pergi. Kalau begitu, kamu selanjutnya, Zuo Qiuming. Dengan cibiran di sudut mulutnya, Ye Chen melihat ke satu arah hutan yang sepi, seolah-olah dia bisa melihat wajah ganas Zuo Qiuming dari jarak jauh.
Kali ini, Ye Chen tidak memasang jebakan teduh itu lagi. Selama ini, dia ingin bertarung langsung dengan Tru Sun Rilem, tetapi situasi sebelumnya jelas tidak pantas. Sekarang, hanya dia dan Zuo Qiuming yang tersisa di hutan sepi ini, dan tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Menurutnya ini adalah kesempatan yang baik, dan dia juga ingin tahu, jika dia tidak memasang jebakan orang-orang yang teduh dan tidak menggerakkan kekuatan sihir, apakah itu bisa mengalahkan Zuo Qiuming di alam yang sejati. Dengan mengingat hal ini, Ye Chen berbalik dan berjalan menuju malam yang gelap. Pada saat ini, Zuo Qiuming, yang masih mencari jejak Ye Chen di hutan, benar-benar merasa semakin marah dan sedih. Dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat melampiaskannya. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, Zuo Qiuming mengeluarkan jimat transmisi suara. Apakah kamu sudah menemukan jejaknya? Zuo Qiuming bertanya pada jimat transmisi suara. Namun, dia sudah lama tidak mendengar kabar dari Kong Chao dan Jiang Yang, yang membuatnya sedikit mengernyit, dan bertanya lagi, apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah kamu menemukan jejak Ye Chen? Sama seperti pertama kali, tidak ada suara pada nada transmisi suara. Di mana orang-orang? Zuo Qiuming mengerutkan kening lagi, mungkinkah Ye Chen sudah memasuki gerbang dalam, dan Kong Chao dan Jiang Yang juga pergi karena mereka tahu bahwa Ye Chen sudah pergi. Dengan pemikiran ini di benaknya, Zuo Qiuming menjadi semakin marah, dan membuka mulutnya untuk mengutuk, kalian berdua bajingan, kalian tidak tahu kalian akan mengeluarkan suara saat pergi, jadi aku masih mencari di sini. Yo yo yo. Begitu Zuo Qiuming selesai berbicara, ada tawa yang menarik tidak jauh di depannya. Kakak Zuo, apa yang membuatmu begitu marah? Kamu Chen. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Zuo Qiuming tiba-tiba menyipitkan matanya, kamu masih di hutan liar. Lalu kakak senior Zuo berpikir, di mana aku harus berada? Ye Chen berjalan perlahan, berhenti sedikit, dan menatap Zuo Qiuming sambil tersenyum. Aku tidak peduli di mana kamu seharusnya berada, karena kamu masih di hutan sepi, karena kamu masih berani tampil di depanku, maka kamu tidak harus pergi hari ini. Melihat Ye Chen, Zuo Qiuming tidak bisa tidak menekan depresi di hatinya, aura alam yang sejati meletus dalam sekejap, dan pukulan itu membuat rambutnya menjuntai di langit. Benarkah? Ye Chen mencibir, dan masih memutar lehernya sambil berbicara, kalau begitu ayolah. 1 lawan 1. Nada yang sangat besar. Zuo Qiuming balas tertawa dengan marah, dan segera melangkah keluar, dan segel besar datang menderu dari udara. Mata Ye Chen berkilat, dan bukannya mundur, dia maju, semua energi sejati ditanamkan di telapak tangannya, dan jari-jarinya terkoyak oleh petir, dan Ben Lei menyerang ke depan dengan telapak tangan yang kuat. Ledakan. Dengan telapak tangan yang keras, mereka berdua mundur dengan geraman teredam. Aku tidak peduli seberapa kuat kamu, tapi di mataku, kamu masih bukan apa-apa. Zuo Qiuming berteriak keras, kelima jarinya terulur, dan ditekan ke tanah, lalu mengeluarkan udara naga bumi dari tanah, berubah menjadi dalam bentuk naga ungu, ia meraung ke arah Ye Chen. Tapi melihat Ye Chen, dia melakukan gerakan yang sama, dengan 5 jari terentang dan menekan ke arah tanah, mengeluarkan udara naga bumi dari tanah, berubah menjadi bayangan naga emas, menghadapi bentuk naga ungu Zuo Qiuming. Mengaum, mengaum. Kedua bayangan naga memiliki momentum yang sama, berhadapan di udara, sulit untuk membedakan keunggulan untuk sementara waktu. Di mana kamu mencuri seni naga bumi? Zuo Qiuming berteriak keras. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang berada di alam kondensasi Qi, akan mengetahui teknik rahasia yang begitu misterius. Sama sekali tidak lebih dari 5 orang, dan di antara 5 orang ini dia, Ye Chen, tidak ada. Ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Ye Chen tersenyum santai, dan dengan satu kalimat, Zuo Qiuming setengah mati. Kalau begitu terserah kamu untuk mengatakannya. Zuo Qiuming sangat marah lagi, dan mengeluarkan gada perak dengan tangannya, dan langsung membunuh Ye Chen dengan langkah misterius, dengan serangkaian bayangan di belakangnya. Zeng. Ye Chen juga mengeluarkan Scarlet Heaven Sword, bukannya mundur, dia menghadapi Zuo Qiuming gayung bersambut. Paung, paung. Suara benturan logam dapat terdengar tanpa henti, dan keduanya memiliki teknik rahasianya sendiri, dan gerakan mereka juga tidak dapat diprediksi. Ye Chen tidak tahu bahwa dia melawan Zuo Qiuming, dan dia juga mempelajari teknik rahasia Zuo Qiuming secara diam-diam.
Seni naga bumi sebelumnya seperti ini, dan dia menyalinnya menggunakan Xian Lunyan. Di mana dia mempelajari seni naga bumi. Itu dicuri dari Zuo Qiuming. Ini juga alasan penting lainnya mengapa Ye Chen ingin tinggal dan melawan Zuo Qiuming, yaitu diam-diam mempelajari teknik rahasia Zuo Qiuming. Ledakan. Gemuruh. Pertempuran antara keduanya sangat sengit, dan adegan pertempuran itu sangat besar. Karena itu, potongan-potongan pohon kuno tumbang, dan batu-batu besar runtuh dan beterbangan berkeping-keping. Segel naga bumi, mengguncang tinju gunung, tinju Changlong, Kanglong. Konfrontasi teknik rahasia meningkatkan pertempuran antara keduanya. Zuo Qiuming adalah True Yang Realm asli, dan tiannya penuh dengan kekuatan spiritual. Dia tidak dapat dikalahkan setelah pertempuran yang panjang, dan teknik rahasia serta metode mendalam muncul tanpa henti, dan setiap kali dia bergerak, dia dapat meninggalkan bekas luka di tubuh Ye Chen. Meskipun Ye Chen berada di alam kondensasi Qi, dia menanggung lautan pil. Meskipun energi sejatinya tidak sekuat kekuatan spiritualnya, jumlah energi sejatinya lebih besar daripada Zuo Qiuming. Dia juga memiliki tubuh fisik yang kuat, pertempuran jarak dekat yang mendominasi dan banyak metode rahasia, juga Zuo Qiuming yang menderita setiap kali dia bergerak. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertarung selama hampir 100 gerakan, tetapi pertempuran itu masih sengit. Anak aneh macam apa ini? Baru pada saat ini Zuo Qiuming benar-benar mulai menatap Ye Chen dengan jujur, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Bukan keajaiban bahwa alam kondensasi Qi bisa bertahan begitu lama di tangannya tanpa terkalahkan. Pantas saja ketinggian gerbang luar akan terbalik. Dengan kekuatan ini saja, akan sangat sulit bagi murid luar untuk mengalahkannya. Tampaknya rumor itu benar, Ye Chen memang memiliki kekuatan itu. Pikiran Zuo Qiuming berpacu dalam benaknya, setelah mendengar segala macam perbuatan Ye Chen di sekte luar, dia masih tidak percaya, tetapi ketika dia benar-benar melawannya, dia menyadari bahwa murid magang yang basis kultivasinya hanya di puncak kondensasi Qi adalah jenius yang mengerikan. Kakak Zuo, jika kamu melewatkan pertempuran denganku, kamu akan kalah telak. Gangguan sesaat memungkinkan Ye Chen mengambil kesempatan untuk menggertak dirinya sendiri di depan Zuo Qiuming. Mengaum, mengaum. Segera, raungan binatang itu terdengar, dan Ye Chen tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang menuruni gunung, dan cara dia melemparkan sarung tangannya bahkan lebih aneh, kadang seperti harimau, kadang seperti kera ganas, kadang seperti asinga, terkadang seperti serigala, mencengkeram, menepuk, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu secara bersamaan, setiap sendi di tubuh menjadi senjata yang ganas. Selain itu, setiap kali dia melontarkan misteri kemarahan binatang itu disertai dengan hantu binatang itu, yang benar-benar sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melakukan teknik bertarung yang mendominasi di dekatnya. Zuo Qiuming sedikit bingung untuk beberapa saat, dan dipukul mundur oleh Ye Chen. Ah! Dengan raungan, Zuo Qiuming dengan paksa menahan pukulan Ye Chen, lalu menjauhkan diri dari Ye Chen. Sambil melangkah mundur, dia dengan cepat mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan. Segera, ada dentang pedang di belakangnya, dan kemudian serangkaian bayangan pedang ilusi muncul, padat, jumlahnya membuat kulit kepala seseorang kesemutan, bahkan Ye Chen merasa ngeri ketika melihatnya. Formasi pedang Fei Liu. Mengikuti omelan lembut Zuo Qiuming, bayangan pedang di seluruh langit mengarah ke Ye Chen dan terbang ke arahnya. Formasi pedang Tiangang. Ye Chen menggunakan formasi pedangnya tanpa urutan tertentu. Paung, paung. Ada percikan api antara pedang, dan ada suara dentuman. Kedua formasi pedang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi mereka masih tidak bisa dibedakan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zuo Qiuming menyerang formasi pedang, sedangkan formasi pedang Ye Chen adalah formasi pedang pertahanan. Ini aku sebagai gantinya. Mengikuti omelan dingin Ye Chen, Qi Xiaojian menunjuk ke Zuo Qiuming, dan formasi pedang pertahanan Tiangang langsung berubah menjadi formasi pedang menyerang. Zuo Qiuming sudah bersiap untuk itu, dan susunan pedangnya juga mampu menyerang dan bertahan. Setelah pertarungan, keduanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan Zuo Qiuming juga kehilangan kesabarannya dan menggunakan senjata spiritual kelahirannya. Bab 128 Pemandangan yang Indah. Bersenandung. Saat kehampaan berdengung, cermin spiritual Zuo Qiuming melayang di langit, bersinar terang, menerangi malam yang gelap gulita. Tahan untukku.
Zuo Qiuming berkata dengan dingin, cermin roh bergetar hebat, cahaya yang menyilaukan membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung, kecemerlangan spiritual yang meluap bahkan lebih menyilaukan, dan kekuatan yang kuat menggantung dari langit. Sialan. Ye Chen merasakan tekanan tiba-tiba meningkat, dia begitu tertekan sehingga dia terhuyung-huyung di tempat, dan seteguk darah menyembur keluar di tempat. Buka untukku. Dengan teriakan nyaring, dia dengan kaku menegakkan tubuhnya dan menahan penindasan alam spiritualmu. Kemarin, 3 senjata spiritual tidak bisa menahannya, apalagi Zuo Qiuming sendirian sekarang. Zuo Qiuming tidak terkejut bahwa Ye Chen menolak paksaan dari cermin roh, dia segera menggigit ujung lidahnya, memuntahkan setetes darah, dan bergabung ke dalam cermin roh. Segera, cermin roh memancar dengan terang, dan seberkas kejutan melesat lurus ke arah Ye Chen. Bersenandung. Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan menara langit dan meletakkannya di depannya. Paong! Cahaya yang mengejutkan menghantam pedang Tianque, percikan api terpicu, dan getaran yang mengerikan membuat Ye Chen muntah darah dan mundur. Seni pedang cermin spiritual. Zuo Qiuming berteriak dengan dingin, menggunakan senjata sihir kelahirannya untuk melemparkan teknik rahasia yang kuat. Satu demi satu cahaya menakutkan yang menakutkan datang, masing-masing sangat kuat, dan salah satu dari mereka cukup untuk menembus Ye. Tubuh Chen. Ye Chen bergerak, sambil menghindar, sambil melambai ke Tianque untuk memblokir. Paong! Paong! Percikan api terus-menerus terhapus pada pedang Tianque. Itu tidak mengecewakan Ye Chen, itu tebal dan keras, dan itu tidak patah, tetapi meskipun demikian, dia terus memuntahkan darah dan mundur dari pemukulan. Tidak benar-benar memiliki tangan atas. Berapa lama kamu bisa bertahan? Zuo Qiuming berkata dengan dingin, dan mengubah formula segel lagi. Segera, lampu mengejutkan yang menggantung dari Ling Tian bergabung menjadi satu cahaya mengejutkan tebal yang setebal lengan orang dewasa, dan ada jejak petir yang merobeknya, kekuatannya sangat luar biasa. Melihat ini, Ye Chen mencengkeram erat pedang Tianque dengan kedua tangannya. Bersenandung. Cahaya tebal yang mengejutkan jatuh dari langit, dan mengenai pedang Tianque Ye Chen dengan kuat. Bang! Ye Chen sangat terguncang sehingga lengannya sakit, dan dia langsung kehilangan kesadaran, karena guncangan yang tebal terlalu kuat, dia memukulnya setengah berlutut di tanah, dan kemudian tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Ah! Dengan raungan dari Yang Tian, Ye Chen berdiri dengan tiba-tiba, dan seekor naga yang membanting meledak ke langit. Paong! Cermin spiritual dipukul dengan keras, bersenandung dan bergetar untuk beberapa saat, karena itu adalah senjata sihir Natal. Zuo Qiuming juga mengalami serangan balik, menyemburkan seteguk darah. Bocah ini benar-benar menempa senjata spiritual dengan tangan kosong. Zuo Qiuming menatap Ye Chen dengan tak percaya. Kang Long! Kang Long! Kang Long! Ye Chen marah, dan setiap kali dia ditekan oleh senjata spiritual, dia melambaikan telapak tangannya tanpa lelah, dan cahaya keemasan dan bayangan naga meraung ke dalam kehampaan, sehingga cermin spiritual yang stabil runtuh, dan bahkan cahaya yang mekar di itu juga meredup banyak untuk sementara waktu. Turunlah untukku. Dengan raungan terakhir, Ye Chen mengayunkan tangannya lagi, dan teknik rahasia naga yang sombong menyerang dengan paksa. Bersenandung. Segera, cahaya ilahi terakhir pada cermin spiritual dimusnahkan, dan itu, yang sudah hampir jatuh ke dalam kehampaan di tempat. Engah! Engah! Zuo Qiuming juga mengalami serangan balik yang kuat dan tidak bisa berhenti menyemburkan darah. Ayo bertarung! Ye Chen begitu mengesankan, dengan energi dan darah yang besar, dia datang untuk bertarung seperti singa liar, dan tembakannya bahkan lebih mendominasi. Aku tidak percaya. Zuo Qiuming meraung marah, tidak dapat menerima kenyataan ini, dia datang dengan rambut acak-acakan. Ledakan. Gemuruh. Pertempuran mulai menjadi sengit, dan keduanya pergi setelah bertempur ke samping, terus-menerus mengubah medan perang, meninggalkan tempat yang hancur di bumi, pohon tidak berubah menjadi pohon, batu tidak berubah menjadi batu, hutan ini benar-benar kacau. Ini adalah gambar berdarah. Ye Chen terluka parah, seluruh tubuhnya ditutupi dengan selokan berwarna darah, ada lubang berdarah di bahu dan dada kanannya, dan ada bekas pedang di belakang tulang punggungnya, yang memotong daging dan darahnya, dan dia bahkan bisa melihat darah dan tulang yang terbuka. Adapun Zuo Qiuming, dia tidak jauh lebih baik, dengan rambut acak-acakan dan daging berdarah, seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka.
Menjelang fajar pertempuran antara keduanya telah berakhir. Di kejauhan, ada sosok buram berdarah, terhuyung-huyung, dan bisa jatuh kapan saja. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Ye Chen. Di kakinya, Zuo Qiuming sedang berbaring di lubang berbentuk manusia. Jelas bahwa Ye Chen telah melemparkannya seperti ini. Bergeser posisi, bahkan darah yang keluar dari mulut membawa potongan-potongan kecil organ dalam. Namun, Zuo Qiuming belum pingsan, tetapi pupil matanya menonjol, dan dia memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia, yang selalu membual menjadi superior, akan dikalahkan oleh alam kondensasi Qi. Aku tidak percaya, ini tidak mungkin. Setiap kali Zuo Qiuming membuka mulutnya, darah menyembur keluar. Lalu mengapa kamu tidak berdiri dan bertarung lagi? Ye Chen memasukkan pil Huixuan ke mulutnya, lalu berjongkok, dan dengan sadar mengambil tas penyimpanan Zuo Qiuming. Engah! Zuo Qiuming yang memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Sampai jumpa lagi. Ye Chen melambaikan tangannya, dan terhuyung-huyung menuju pintu keluar hutan yang sepi. Saat ini, pintu keluar hutan sepi masih dipenuhi orang, ada yang gelisah, dan ada yang sombong. Batas waktu 3 hari akan segera datang. Seorang murid batin memandang ke langit yang akan cerah. Bagaimana situasinya? Lalu mengapa Ye Chen belum keluar? Ada keributan di tempat kejadian, dengan diskusi satu demi satu. Seharusnya tidak. Xie Yun menyentuh dagunya, jika Ye Chen telah ditangani, maka Kong Chao dan yang lainnya seharusnya sudah lama keluar. Tidak ada yang keluar 2 hari ini. Apa yang kamu lakukan di dalam? Ayo, biarkan aku menghitungnya. Xiong Er berpura-pura mengulurkan jarinya, dan sambil mencubit jarinya untuk menghitung, dia masih menggumamkan bahasa burung yang tidak bisa dimengerti manusia. Seperti tongkat sihir curang. Kenapa aku punya firasat buruk? Huo Teng menggaruk kepalanya. Tunggu. Masalah ini benar-benar aneh, bisik Qi Yue, meskipun dia berpura-pura tenang, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu keluar. Dibandingkan dengan mereka, Qi Hao menunjukkan senyum ganas, tidak peduli seberapa kuat kamu masih tidak akan bisa masuk ke sekte dalam, dan mungkin kamu akan menjadi sampah yang tidak bisa berkultivasi. Tunggu saja. Cepat atau lambat nanti, hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Di awan, Chu Xuaner tidak bisa duduk diam lagi, batas waktu 3 hari semakin dekat, jika Ye Chen tidak keluar lagi, dia hanya bisa tinggal di pintu luar selama 3 tahun lagi. Kamu bocah, kamu membuatku khawatir setiap saat, kata Chu Xuaner dengan marah, dan melihat ke pintu keluar dari hutan yang sepi lagi, tangan gioknya di lengan bajunya tidak bisa membantu tetapi mengepal erat. Saudari muda, saya akan selalu keluar ketika saatnya untuk keluar. Di samping, Master Daoxuan tampak seperti orang normal, menyeruput anggur berkualitas dengan santai. Ayo, cicipi, ini adalah anggur terbaik yang saya miliki berharga selama 100 tahun. Aku sedang tidak mood. Chu Xuaner menatap Tuan Daoxuan dengan keras, dan berkata dengan marah, kamu orang tua, jika Ye Chen tidak bisa keluar, kamu akan terlihat baik. Dengan baik. Mendengar ini, Master Daoxuan hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya, ini. Apa hubungannya denganku? Seseorang telah keluar, seseorang telah keluar. Saat mereka berdua berbicara, lebih dari satu orang berteriak dari bawah. Segera, mata semua orang beralih ke pintu keluar dari hutan yang sepi. Di sana, sosok yang berguling dan merangkak sudah habis, itu adalah Ye Chen. Tuan, tolong. Ye Chen melolong sambil berlari, mungkin dia berlari terlalu cepat, seekor anjing menggerogoti lumpur dan jatuh ke tanah, tetapi sebelum dia sempat menepuk tanah, dia bangkit dan berlari dengan putus asa. Kamu masih tahu bagaimana cara keluar? Kata Chu Xuaner dengan marah. Meskipun dia berkata demikian, dia masih berjalan melewati kehampaan. Namun, ketika dia melihat pemandangan di belakang Ye Chen, terlepas dari konsentrasinya, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Ini, bagaimana situasinya? Ada apa dengan Paman Chu Xuan? Semua orang tercengang dan tanpa sadar melihat ke belakang Ye Chen. Baru pada saat itulah semua orang menemukan bahwa ada orang yang mengejar Ye Chen, harus dikatakan bahwa ada banyak orang, lebih tepatnya, ada banyak orang tanpa pakaian, yang mengejar dan membunuh Ye Chen seperti anjing gila.
Benar, orang-orang itu semua adalah murid batin yang dikirim ke hutan liar, dan mereka dikubur hidup-hidup oleh Ye Chen, karena aroma kabut bisa membuat mereka tidur untuk waktu yang terbatas, sehingga mereka merangkak keluar dari kubur kapan. Mereka bangun baru pada saat itulah dia mengejar dan membunuh Ye Chen seperti orang gila. Engah. Ketika dia melihat murid-murid batin ini yang hanya mengenakan celana dalam bermotif bunga, Master Daoxuan, yang masih minum teh dengan santai, menyemprotkan seteguk anggur setinggi lebih dari 3 kaki di tempat. Ah! Semua murid perempuan dan tetua perempuan menutupi mata mereka di tempat. Semua murid laki-laki dan tetua laki-laki menatap lurus ke tempat itu, dan sudut mulut mereka berkedut lebih dari selusin kali. Ini terlalu melanggar hukum. Bab 129 ujian berakhir. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen berlari keluar dari hutan sepi sambil berebut dan merangkak. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh di belakangnya. Kong Chao dan Jiang yang bergegas ke depan, wajah kedua orang ini bukan lagi wajah, dan mereka sedikit terdistorsi, mereka baru saja merangkak keluar dari kubur, dan mereka tertutup lumpur dan hitam dan putih. Ah! Susi sangat marah, mata mereka merah, seolah-olah mereka lupa bahwa mereka hanya mengenakan celana dalam bermotif bunga. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Di belakangnya, sekelompok besar orang mengikuti, semuanya mengenakan celana bunga, dan masing-masing memegang batu bata di tangan mereka, masing-masing tampak seperti anjing gila. Adegan ini, cek-cek. Pada saat ini, Feng Wuhen, yang selalu tenang dan pendiam, menggerakkan sudut mulutnya, belum lagi orang lain, yang mulutnya cukup terbuka untuk memasukkan telur dinosaurus. Untuk mengatakan bahwa Ye Chen tidak melakukannya terlalu buruk, meskipun dia merampok semua harta mereka dan menelanjangi pakaian mereka, setidaknya dia meninggalkan mereka sepasang celana dalam. Di depan, Ye Chen sudah meraih lengan giok Chu Xuaner dan bersembunyi di belakangnya. Tuan, seseorang memukuliku. Kamu pantas mendapatkannya. Menatap Ye Chen, dada Chu Xuaner naik turun, percikan mekar di matanya yang indah seperti air, dan ada bercak-bercak merah di pipinya yang indah, malu. Merekalah yang pertama bekerja sama untuk menghukumku. Melihat Chu Xuaner menatapnya, Ye Chen terbatuk datar. Kembalilah dan tangani kamu. Chu Xuaner memelototi Ye Chen lagi. Jika dia tidak melihat pemandangan aneh ini dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa percaya bahwa muridnya begitu melanggar hukum? Itu adalah murid batin yang dikirim ke hutan liar. Ketika dia masuk, dia tampak seperti seekor anjing, tetapi ketika dia keluar, dia tampak seperti merangkak keluar dari kuburan, dan hanya ada satu bunga yang tersisa di atasnya. Badan celana dalam. Masih meremehkan anak ini. Chu Xuaner mengatakan ini lebih dari sekali di dalam hatinya, dapat dikatakan bahwa adalah keajaiban bahwa ada 3 murid dalam dari 110 sekte dalam, dan 3 di antaranya adalah keadaan yang sejati. Sombong. Di sisi lain, Daoxuan, yang bereaksi, berteriak tajam, menghalangi Kong Chao dan yang lainnya, tes hutan liar sudah berakhir, jangan berhenti. Setelah dimarahi oleh Master Daoxuan, Kong Chao dan yang lainnya segera berhenti di jalur mereka, kepala mereka yang dibanjiri amarah mendapatkan kembali sedikit ketenangan, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka hanya mengenakan celana dalam bermotif bunga, wajah mereka langsung menjadi panas. Semua orang mencari retakan di tanah. Ini terbakar, dan kali ini mereka benar-benar terbakar. Awalnya, mereka dikirim ke hutan liar untuk menguji murid luar, dalam arti tertentu, mereka adalah pemburu, dan murid luar adalah mangsanya. Tapi di scene hari ini, mereka lebih seperti mangsa. Mereka dilumpuhkan dan dikubur hidup-hidup. Belum lagi semua bayi dirampok, dan hanya satu potong pakaian yang dilucuti. Mereka sangat memalukan di depan umum. Dapatkah Anda menemukan hal yang lebih memalukan dari ini dalam hidup ini? Cepat dan pakai. Pada saat ini, bahkan Master Daoxuan memerah untuk mereka, melambaikan tangannya dan mengeluarkan sepotong pakaian dan menyebarkannya di depan mereka. Semua orang buru-buru mengambil pakaian mereka, yang sangat peduli saat ini. Setelah mengenakan pakaian, semua orang memandang Ye Chen yang bersembunyi di belakang Chu Xuaner dengan mata merah, dan gigi mereka berbunyi dengan keras, Ye Chen, tunggu aku, di masa depan, kamu akan mati itu jelek. Aku tidak terlalu menakutimu. Ye Chen mencibir. Cukup. Tuan Daoxuan turun tangan dengan paksa, menghentikan kekacauan. Di mana Zuo Qiuming?
Melihat sekeliling ke kerumunan, Master Daoxuan memandang Kong Chao dan Jiang Yang yang berdiri di depan. Masih di hutan liar. Melihat ekspresi keduanya tidak normal, Master Daoxuan segera mengedipkan mata pada dua murid batin di sampingnya. Kedua murid batin itu mengerti dan pergi ke hutan liar untuk mencari Zuo Qiuming. Segera, keduanya keluar membawa seorang pria berdarah. Aku mengandalkannya. Melihat Zuo Qiuming yang hampir lumpuh, Xiong Er, Xie Yun dan yang lainnya berteriak. Serangan ini terlalu kejam. Ini juga dipukuli oleh Ye Chen. Apakah kamu ingin menjadi sangat luar biasa? Melihat adegan berdarah seperti itu, ada keributan di tempat kejadian, dan kemudian mereka memandang Ye Chen serempak. Tapi melihat Ye Chen ditatap oleh begitu banyak orang, dia tidak bisa menahan batuk kering, menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit ilusi. Penatua, Ye Chen berkomplot melawan kita dengan cara sembarangan. Kong Chao dan yang lainnya semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menjatuhkan diri ke tanah. Kakak Zuo Qiuming pasti sangat menderita karenanya, tolong biarkan Penatua memutuskan untuk kita. Oh. Mendengar ini, Master Daoxuan menjadi tertarik, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, katakan padaku, apa yang kamu gunakan? Bom asap, bom ranjau, bubuk kapur, dupa, jarum beracun, tali peri." Ye Chen jujur, dan melaporkan lusinan hal jahat dalam satu tarikan napas, yang membuat semua orang yang hadir tercengang untuk sementara waktu. Ya, ada banyak tetua di sekte dalam yang memandang Ye Chen dengan penuh arti. "Nak, kamu memiliki sikap seperti aku saat itu. Nak, kamu cukup lengkap." Di samping, Master Daoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Penatua Mingjian, mereka mengepungku terlebih dahulu. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, murid ini tidak punya pilihan selain menggunakan cara sembarangan untuk menyelamatkan hidupnya. Karena itu, Ye Chen terbatuk lagi. Selain itu, tidak ada aturan dalam ujian hutan liar bahwa Anda tidak dapat menggunakan metode yang tidak bermoral, tetapi Anda, tetua, Anda harus mendidik semua saudara ketika Anda kembali, dan sekte mengirim mereka ke ujian hutan liar kami. Mereka baik-baik saja. Kawanan lebah mengejar saya di hutan terpencil. Saya terkejut, ada begitu banyak murid luar yang berpartisipasi dalam ujian, mengapa mereka hanya mengejar saya? Baik. Tuan Daoxuan langsung menyela kata-kata Ye Chen, semua orang sangat sibuk, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Meskipun Ye Chen tidak diizinkan untuk melanjutkan, Master Daoxuan dapat mengatakan bahwa Kong Chao dan yang lainnya akan menghapus Ye Chen di hutan liar. Apakah dia tidak tahu? Hanya saja yang tidak dia duga adalah Ye Chen, harta yang hidup, membuat keributan besar untuknya. Ini adalah akhir dari ujian hutan liar. Guru Daoxuan melirik Kong Chao dan yang lainnya, lalu memandang Ye Chen dan sekelompok murid luar yang baru saja lulus ujian. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian adalah para murid dari sekte dalam. Saya harap Anda akan berlatih sekeras Anda di sekte luar, dan sekte tersebut akan memberi Anda materi pelatihan yang kaya, tetapi jika Anda melanggar aturan sekte, saya tidak akan memaafkan Anda dengan enteng. Semuanya hilang. Kata kalimat terakhir, Master Daoxuan menjentikkan lengan bajunya, membumbung tinggi, dan berjalan menjauh di udara. Setelah dia pergi, Feng Wuhen dan sekelompok tetua sekte dalam juga pergi secara terpisah. Kamu tunggu aku. Kong Chao dan yang lainnya benar-benar tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka semua ingin melarikan diri dari pandangan orang banyak, tetapi sebelum mereka pergi, mereka semua melirik Ye Chen dengan kejam. Kerumunan murid juga mulai pergi, tetapi sebelum mereka pergi, mereka semua melirik Ye Chen. Adegan hari ini benar-benar mengejutkan. Seorang murid magang di alam kondensasi Qi dari sekte luar benar-benar melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Dengan guru yang gelisah seperti itu, sekte dalam ditakdirkan untuk menjadi luar biasa hidup di masa depan. Wahaha, aku seorang murid dalam. Kegembiraan lulus ujian membuat para murid luar yang lulus ujian dalam keadaan linglung menjadi sangat gembira, dan mereka tidak sabar untuk mengikuti pasukan besar ke dalam sekte dalam. Jarang bahagia, kenapa kamu tidak minum 2 minuman di malam hari? Xie Yun, yang selalu menjadi pecandu alkohol, memandang Huo Teng, Qi Yue dan yang lainnya. Ini sangat bagus. Perbaiki, harus diperbaiki. Melihat ini, Ye Chen ingin bergabung, tetapi begitu dia mengambil langkah, Chu Xuaner mengulurkan tangan dan membawanya kembali.
Ketika Ye Chen menoleh, dia melihat wajah tersenyum. Aku ingin minum sangat banyak, aku akan mengantarmu pulang dan minum cukup untukku. Ekspresi tersenyum Chu Xuaner membuat Ye Chen merasa takut. Setiap kali dia melihat ekspresi Chu Xuaner, dia merasa seperti akan menjadi dipukuli. Tuan, kamu harus selalu pergi dulu. Ye Chen hendak berbicara, tetapi Chu Xuaner sudah bergerak. Dia mengambilnya seperti ayam, dan kemudian melangkah ke dalam kehampaan dan terbang menuju Yun Feng dari gerbang dalam. Aku akan menunjukkan rumah barumu, Tuan. Ah! Segera, jeritan hantu dan serigala datang dari arah puncak Yun Fei. Dengan baik. Mendengar teriakan itu, jantung si Ye Yun berdetak kencang, dan mereka selalu merasa tidak nyaman setelah menemukan Tuan yang begitu kejam. Kehidupan Ye Chen ditakdirkan untuk menjadi lebih berwarna di masa depan. Bab 130 Cincin Bintang 7 Bayangan Bulan. Ini adalah puncak gunung yang cantik, dipenuhi sinar matahari, dikelilingi oleh awan, penuh dengan bunga dan tumbuhan eksotis, berwarna-warni dan harum, kabur, seperti wanita dengan kain kasa, menyembunyikan sedikit keindahan. Ini adalah puncak Yunfei dari sekte dalam sekte Heng Yue. Pada malam hari, puncak Yunfei bermandikan cahaya bintang dan bulan, cerah dan bersih, tenang dan indah, tetapi Ye Chen, yang baru saja dibawa kembali, tampak tidak pada tempatnya di sini. Di bawah pohon roh dengan kelopak terbang, Ye Chen berjongkok di sana, menutupi wajahnya yang bengkak, sepasang mata panda, dan jejak kaki di sekujur tubuhnya. Benar, kena pukulan lagi. Karena dia dibawa kembali ke puncak gadis giok, Chu Xuaner yang kokoh ditembaki ke tanah olehnya dan dipukuli lagi. Kamu benar-benar berbakat, apa maksudmu? Jika ada murid perempuan yang dikirim ke hutan liar, kamu harus melepaskannya. Di depan Ye Chen, Chu Xuaner meletakkan tangannya di pinggul, memarahi Ye Chen tidak bisa mengangkat kepalaku. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan saya terlebih dahulu. Kalau begitu kamu memilih pakaian orang. Chu Xuaner memelototi Ye Chen, dan sekarang dia tidak percaya bahwa adegan tanpa hukum sebelumnya sebenarnya diciptakan oleh muridnya yang berharga. Apakah kamu tuanku? Kamu masih berani keras kepala. Ngomong-ngomong, aku tidak menyalahkanku untuk masalah ini. Ye Chen hanya duduk di tanah, dengan ekspresi babi mati yang tidak takut dibakar. Jika kamu ingin memukul, pukul. Saya sudah terbiasa, 2 hari 2 malam ini, Anda menjadi kecanduan memukuli saya. Tentu saja aku tidak tahu bahwa aku tidak menyalahkanmu. Chu Xuaner mengangkat bahu, tapi jangan membuat hal-hal begitu menakutkan bagiku setiap saat, oke? Kamu tidak bisa memilih pakaian orang setiap saat, apa yang salah denganmu? Meskipun dia berkata demikian, Chu Xuaner masih sangat puas dengan Ye Chen, seorang murid di hatinya. Seorang murid magang di alam kondensasi Qi mengambil alih semua murid dalam yang dikirim selama ujian di hutan liar. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Meski Ye Chen membuat banyak keributan kali ini, rekor gemilangnya masih cukup mengejutkan. Muridku tersayang, apakah tuanku menyakitimu? Melihat Ye Chen duduk di tanah dengan lemas, Chu Xuaner menepuk bahu Ye Chen. Saya mengandalkan. Ye Chen ingin memarahi di tempat. Nenekmu, biarkan aku mendorongmu ke tanah dan memukulmu. Hei, kami tidak menyimpan dendam. Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. Jangan menyimpan dendam. Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan mata merah, apakah aku orang seperti itu? Jangan menunggu saya untuk memukul Anda, saya juga akan menemukan pohon dengan leher bengkok dan menggantung Anda di atasnya, memukul Anda dan menanyakan apakah itu menyakitkan. Tentu saja, Ye Chen hanya memikirkan kata-kata ini, jika dia mengatakannya, dia pasti akan dipukuli lagi. Hei, Tuan, aku juga punya hadiah dan hukuman yang jelas. Di sini, Chu Xuaner telah mengeluarkan sepasang gelang dari tangannya. Hadiahi kamu. Aku akan mengatakannya. Mata Ye Chen tajam, dan pemukulan ini tidak sia-sia. Ambil. Tidak perlu bagi Chu Xuaner untuk mengatakan, Ye Chen telah memakai cincin bintang 7 bayangan bulan di pergelangan tangannya. Gelang ini sangat aneh setelah memakainya, rasa hangat dan sejuk mengalir ke dalam tubuh, yang sangat nyaman. Itu benar. Ye Chen memainkannya dengan sayang, yah, Tuan. Apakah ada kemampuan di cincin bintang 7 bayangan bulan ini? Ya. Chu Xuaner tersenyum, tetapi senyum ini jatuh ke mata Ye Chen, dan dia selalu merasakan firasat buruk. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Chu Xuaner telah mencubit sidik jarinya dengan satu tangan, dan kemudian merah bibirnya terbuka sedikit, dan dia berbisik, buka. Bersenandung.
Segera, cincin 7 bintang bayangan bulan di pergelangan tangan Ye Chen bergetar, dan salah satu dari 7 bintang di atasnya bersinar terang, dan berat cincin 7 bintang bayangan bulan tiba-tiba berlipat ganda. Wow! Ye Chen berteriak keras, dan cincin bintang 7 bayangan bulan tiba-tiba menjadi lebih berat, yang membuatnya lengah, dan dia jatuh ke tanah dengan seekor anjing menggerogoti lumpur. Bagaimana perasaanmu? Di sini, Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. Mengapa begitu berat? Ye Chen bangkit dari tanah karena malu, dan menatap Chu Xuaner dengan sudut mulutnya yang berkedut, setidaknya 500 kati, ini adalah kemampuan dari Moon Shadow Seven Star Ring. Katakan padaku, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku tidak menginginkannya lagi. Wajah Ye Chen langsung berlinang air mata, aku tidak ingin membawa barang sialan ini sepanjang hari. Jika aku berkelahi dengan orang, jika aku tidak dipukuli sampai mati, aku akan kelelahan dulu. Namun, apa yang membuat Ye Chen ingin memarahi ibunya adalah bahwa setelah mengenakan cincin bintang 7 bayangan bulan, sepertinya terpasang di pergelangan tangannya, dan dia tidak bisa melepasnya tidak peduli seberapa keras dia melepasnya. Jangan buang waktumu. Chu Xuaner telah menemukan kursi batu untuk duduk, minum teh dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, begitu kamu memakai Moon Shadow Seven Star Ring, kamu tidak akan bisa melepasnya kecuali aku mencabut larangannya untukmu. Bagaimana rasanya aku telah ditipu? Sudut mulut Ye Chen berkedut hebat. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan membawanya untuk berlatih. Chu Xuaner melirik Ye Chen, ada 7 bintang di atasnya, dan sebuah bintang terang berbobot 500 kati. Setelah kamu terbiasa dengan berat 500 kati, pertama bintang kedua akan menyala dengan sendirinya, dan seiring dengan itu, beratnya akan bertambah menjadi 1000 kati. Ketika Anda terbiasa dengan berat 1000 kati, bintang ketiga akan menyala, dan seterusnya, setiap kali satu bintang lagi menyalakan bintang, beratnya akan bertambah 500 kati, Anda dapat melepasnya jika Anda mau, sampai 7 bintang di atasnya menyala semua, pembatasan akan dicabut secara otomatis. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen berkedut beberapa kali lagi, jika aku bertarung dengan seseorang dengan itu, aku tidak akan dibacok sampai mati. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, bagaimana kamu tidak menderita sedikit pun? Chu Xuaner terus menyesap tehnya dengan santai, terkadang tekanan adalah semacam motivasi. Aku menekanmu dengan cincin bintang 7 bayangan bulan untuk lebih baik perkuat tubuhmu. Dengan tekanan seperti ini, kamu bisa memaksimalkan potensimu. Tidak ada salahnya berbicara sambil berdiri, kata Ye Chen dengan marah. Meskipun dia berkata demikian, Ye Chen masih memahami niat baik Chu Xuaner dalam membiarkannya berlatih dengan cincin bintang 7 bayangan bulan. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ditekan tubuhnya oleh benda berat. Bukankah Epike adalah bukti terbaik hari itu? Membawa Tianque seberat beberapa ratus kilogram di punggung akan menekan kecepatan dan kekuatan, tetapi begitu belenggu dilepaskan, daya ledak yang akan meningkat secara instan masih menakutkan. Aku akan memberimu 1 hari untuk membiasakan diri. Setelah sehari, aku akan menyesuaikan pelatihan iblis untukmu. Di samping, Chu Xuaner menyesap tehnya. Mendengar ini, jantung Ye Chen berdetak kencang. Pelatihan setan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chu Xuaner akan melatihnya, dia yakin bahwa pelatihan iblis itu bukan untuk bersenang-senang. Meskipun wajah Chu Xuaner tak tertandingi, gadis gila ini bisa melakukan apa saja. Ayo, aku akan menunjukkanmu di sekitar puncak Yunfei untuk guruku. Tepat ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, Chu Xuaner mengangkat Ye Chen lagi, dan melangkah ke dalam kehampaan seperti ayam, seolah-olah dia tidak melakukannya. Perhatikan wajah Ye Chen sudah ditutupi dengan garis-garis hitam. Ketika jatuh lagi, itu sudah di depan sebatang bunga dan pohon, kelopaknya tersebar dan berwarna-warni, dan kedalaman yang tersembunyi oleh bunga dan pohon adalah loteng kecil. Ini adalah paviliun gadis giok, tempat saya biasanya bermeditasi dan berlatih. Menunjuk ke loteng kecil, sebelum Ye Chen dapat berbicara, dia pergi dengan Ye Chen di lengannya dan berhenti di depan sebuah kolam. Kolam ini sangat indah, ombak airnya tenang dan awan serta kabut menyelimutinya. Sebelum Anda mendekat, ada nafas kehidupan yang kuat mengalir ke arah Anda. Kolam ini tidak buruk. Mata Ye Chen tajam, dia menggosok tangannya dan berjalan ke depan, dengan rakus menghirup nafas dari kolam, samar-samar, dia masih bisa mengolah aroma obat yang kuat dan harum dari udara. Ini adalah Jade Spirit Pond. Chu Xuaner memperkenalkan.
Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa menatap Ye Chen dengan penuh minat, merendam tubuh dapat membantu menyembuhkan luka. Kamu akan sering datang ke sini di masa depan. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen berkedut tanpa sadar. Sering ke sini, apa maksudmu? Apakah kamu ingin memukulku setiap hari? Ayo pergi. Chu Xuaner mengangkat Ye Chen lagi. Apakah kamu melihat batu halus itu? Itu adalah batu kebijaksanaan. Jika kamu tidak melakukan apa-apa pada hari kerja, kamu dapat duduk lebih banyak dan membantu pencerahan. Itu pohon buah ginseng, jangan dicuri. Itu taman roh giok, tempat makhluk roh ditahan, jadi jangan memprovokasi mereka di hari kerja. Chu Xuaner mengajak Ye Chen berkeliling untuk waktu yang lama, dan akan berhenti di setiap tempat untuk memperkenalkan Ye Chen. Akhirnya, Chu Xuaner membawa Ye Chen ke gerbang batu. Gerbang batu itu besar dan berat, dan ada rune terukir di atasnya yang Ye Chen tidak bisa mengerti, dan ada segel besar di celah antara kedua pintu. Di mana tempat ini? Ye Chen menyentuh dagunya dan mencondongkan tubuh ke depan, membelai simen dengan lembut. Ini adalah rumah gua roh giok. Chu Xuaner berbisik, jangan mendekati tempat ini pada hari kerja. Kenapa? Karena seseorang mundur ke dalam. Hah? Ye Chen menghela nafas, dan mau tak mau menatap Chu Xuaner. Selain aku dan kamu, Tuan, apakah ada orang ketiga di Yunfeng?